siapa yang denger? Oh. Orang cuman aku sama suamiku aja. Oh iya. Suamimu orang bule ta? Oh iya. Wih. Oh iya, dapat salam dari Mawan. Sorry nggak bisa ikut soalnya lagi nggak enak badan. Oh, oke. Nggak apa-apa. Get well soon buat Imawan. Ayo. Iya, Rek. Wah, kayaknya lu deh, Rek. Lu kayaknya pas Salah deh jurusan. di kafe. Enggak ding. Aku dulu benernya pengen loh di kafe awal-awal. Pertama kali masuk jurusan IT, terus gak kerasan. Oh, iya. Soalnya gak piro pinter. Ternyata saya tidak sepintar itu. Terus akhirnya aku pindah jurusan. Ya, buat yang cari HQJ ini ada saya. Masih kosong. Oh, awalnya sih aku malah ngerasanya kita ini semacam mahasiswa trial. Uji coba. Tapi ya nggak apa-apa. Kelinci percobaan ya. Ye. Wah, berarti lu sekarang fotografer ya? Nah, iseng aja. Wah. Lu suaranya siapa tuh? Halo, Kian. Halo Adel. Adel yang tadi bilang ya nggak bisa jadi bisa. Ye. Apa kui? Oh, Randy. Bentar, masih nunggu Reki ya? Reki kok belum masuk ya? Anak Adel. Lagi panas? Lagi sakit? Bisa ngomong banyak. I see. Because she's resting. Kian, gimana kabarnya London ini? Oh, London ya? sih? Aku nggak tinggal di London. Oh, kamu di mana? Di Inggris, tapi nggak di London. Oh, di Inggris. Aku Reki. Rek, videonya Rek. Oh, sebentar. Halo Reki. Aduh, ntar rusak screenmu, lihat mukaku. Nah. Sip. Halo Reki. Yang Long time no see. Randy kok ikut sih? Vlogger kita. Gambar posternya. Nah iya, Ono Randy Chandra pisan. tuh malu-malu dia. Aduh. Malu aku kucing. beneran. long time no see, Mrs. Twig. Itu artinya Malu apa itu, beneran. Rek? Saya nggak ngerti ya bahasanya. Itu apa ya artinya ya? Ya ikulah pokoknya. Oh, jumpa lagi saudara Hah? Adel. Adel, Barusan Itu loh ada Anggra tuh, coba suruh nyalain video tuh. Anggra, nyalakan P video. doang warna ungu. Bentar. Oh, Internetku unstable. wis. Oh. Oke. Gimana Rek? Iya. Kabarnya Rek? Kamu makin gemuk Ini- aja Rek ya? Lah, Reki maksudnya Reki. Nah, Randy sudah kelihatan. Udah kelihatan gantengnya itu. Apa El? Kok nge-lag ya? Apa El? Ngomong apa barusan nge-lag ya? iki ini direkam ta sama Mas Antono. Sudah direkam ini. Sebentar, ini Udah siapa direkam? yang datang ya? Ini siapa lagi yang datang ya? Saya cek. Ami. Oh iya, jadi dia ya? Bajunya L ya. Bor eneng di. Oh jangan. Gimana? Mau bubuk capek tuh. Tuh, Kian, Kan kamu masih Erika. bisa bahasa Jawa tak Kian? Oh iso. Aduh. Yemima. Mia? Aku tiap hari kalau pas di Jakarta, kan aku 8 tahun di Jakarta. Aha. Tapi banyak kan orang Jawa. Jadi kalau ngobrol ya pakai bahasa Jawa. Pas di Jakarta. Jakarta banyak orang kayak dari Solo, Jawa Tengah sih kebanyakan. Kalau Apa di, El? kalau di Inggris? Di Inggris Ya, ya aku tuh sama temen. Kalau di Inggris gimana? Kalau di Inggris pakai bahasa Jawa juga, Kian? Ya enggak lah, siapa yang denger? Oh. Orang cuman aku sama suamiku aja. Oh iya. Suamimu orang bule tak? Oh iya. Wih. Dia lagi main game sih, cuman Oh iya. Say hi. Itu long live. kalau mau sehat ya nggak apa-apa. Oke, say hi to your husband ya.
Jangan nanti aku Temen Rene naksir. yang ulang tahun maksudnya. Kamu Nanti naksir aku naksir suamimu ya. Hah? Nanti aku naksir suamimu, jangan. Duh, situ sekong diem-diem. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Nunggu siapa lagi ya? Oh Udah iya. jalan aja, nggak Ya, apa-apa, ntar Imawan. suruh nyusul aja. Iya deh. Oke. Oke, sebentar. Kalau misalnya itu ya suruh nyusul aja, nggak apa-apa. Yang lain ditungguin ya, Oke. Loh, Mas Inton, nyusul aja. ini masuk YouTube kan? Iya, Rek. Nanti ini masuk YouTube yang channelnya Mas Inton itu ya? Kenapa, Rek? Si. Nanti videonya masuk YouTube channelnya Mas Anton itu ya? Yoi. Oh, dapat apa Mas? Berarti kita dapat itu dong komisi juga karena kita mau featuring di sini. Dapatnya poin keaktifan. Oh, oke. Anggopo ya aku. Masih ingat tak? Poin aktif. Masih ada. Masih ingat ya. Masih ingat aku. Kemarin ngelamar kerjaan aku pakai itu. Belum keterima, masih pengangguran. Kerjaanmu sekarang sama suamimu. Tapi yo gak ngono pisan. Yo Randy hilang. Randy hilang. Del, mic-mu nggak nyala tuh, Del. Ada balas saya pakai ngetik. Oh iya, saya baru ditegur sama Bu Adel ya, nggak boleh body shaming. Maaf ya. Kan kalau sesama cowok nggak apa-apa ya, Rak ya? Oh, nggak masalah. Oh. Kalau aku sih biasanya orang-orang ngomong kenyataan. Gak bisa sih, Del. dihina. Ah. Oke. Semakin tegar gitu ya. Kayak misalnya, Kalau saya mengatakan Reki gemuk itu tuh harusnya bersyukur dong. Itu artinya Reki sehat. Asupan makanannya itu cukup. Bahkan mungkin Bahagia. nih. ya tak, Rek ya? Bahagia. Yoi. Anjing nih. Kan mau diupload, nggak boleh kasih contoh jelek. Iya deh, oke. Siap. Ya, ntar waktu gitu dipipip gitu aja ntar. Iya, nanti saya cut deh videonya ya. Inian jari. Oke. Bohongnya. Kita pertamanya gimana ya? Saya juga bingung nih sebenarnya. Saya tanya kabar dulu. Oke. Atau kenalan dulu ya, karena nggak semua orang tahu. Terus kenalan saya. Nama Ambil saya kelas. Antono, alumni gitu-gitu. Oh, itu body shaming itu. Alumni kok? Hah? Body shaming? Loh, lebih shaming. Ya. Bukan body shaming ya, name shaming. Oh iya, dapat salam dari Imawan. Sorry nggak bisa ikut soalnya lagi nggak enak badan. Oh, oke. Nggak apa-apa. Get well soon buat Imawan. Kabarnya Imawan gimana tapi ya? Kan sempat sakit ya dia ya. Udah sembuh kan terusan? Udah sembuh. Minum, dia tiap hari minum obat buat ini. Buat apa? Jaga kondisinya. Oh, oke. Masuk sembuh toh, belum toh. Loh, Tapi udah bisa mulai produktif, udah bisa mulai kerja iya, Oh, iya. iya, kerja dari rumah, kalau gitu. work from home. Iya. Work from home. Yang masih WFH di sini siapa aja? Yang masih apa? Work from home. Apa memang Adele? Atau memang sebelum pandemi juga udah WFH? Iya, mungkin ya Del ya. Masih ngajar ya Del ya? Yes. Nggak bergerak I ya. see. Kekinian dong, nobody shaming. Kayaknya bakal WFH terus sampai si kecil 2 tahun. Oh, oke. Kalau WFH gitu berarti ada ngajarnya kayak pakai Zooming ini terus sama murid-muridnya gitu. Pakai Zoom ini ngajarnya. Alright. Iya, tapi Biasanya berapa berkali. student? Berapa murid dapatnya kalau pas lagi Zoom gitu?
Oh, belum mulai. Oke. Belum. Jangan telat. Oke, saya perkenalan dulu ya. Saya pertama ya. Wes. Oke. Halo, saya Antono. Saya alumni Universitas Macung, angkatan pertama. Yeay. Bangga Yeay. pertama. Silakan sebelahnya siapa? Sebelahku Bu Adel. Ditulis Bu Adel, nanti saya bacakan. Ya wes. Adel ya. Nah, Bu Adel itu yang pakai jilbab, yang sudah berhijab. An alumnus tuh, wes. Oke. Kita semua rata-rata dari, nggak rata-rata sih, emang semuanya. Oh ya. Emam. Semuanya angkatan pertama. Jadi Bu Adel itu sudah emam itu berarti ibu-ibu ya. Sudah punya anak satu. Sudah punya anak satu ya. Wah. Mas Antono anaknya Viro ya? Mek siji. Oh, belum nambah lagi. Durung ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Adel. Bu Adel ini kalau di kelas dulu menurut penilaian saya ya, Bu Adel ini orang yang bisa melihat situasi dan kondisi dan bisa meluruskan kalau ada penyimpangan. Ya itu kalau menurut saya sih. Oke, silakan Kian. Ini Reki. Aku. Nama saya Kian Witantri. Saya juga seperti yang lainnya lulusan alumni pertama. Tapi kan kamu angkatan 2008 apa 2007 sih? Kan aku 2007. Jadi pertama kali masuk jurusan IT, terus gak kerasan. Iya. Soalnya gak piro pinter. Ternyata saya tidak sepintar itu. Terus akhirnya aku pindah jurusan. Jadi aku kayak 2000. Jadi aku masih ada beberapa pelajaran yang aku ambil di tahun 2008 juga, di angkatan 2008. Jadi kadang-kadang 2007, 2008 gitu. Jadi saya setengah tahun terlambat sih. Jadi waktu pas anak-anak lulus tahun 2011, saya baru lulus tahun 2012. Gitu. Oh, tapi nggak apa-apa, itu namanya perjalanan hidup. Jadi pertama ngambil apa? IT. Kan ada dua toh, ada SI sama. Ada IT sama SI, sistem informasi. Tapi dulu tuh IT-nya pas pertama kali baru ngambil, dia tuh baru kayak belum diarahkan lebih ke cabang lainnya. Jadi masih kayak satu gitu, belum ada SI malah. Terus habis itu kan baru setelah itu ada SI lagi. Tapi aku nggak ngambil SI sih, IT kalau nggak salah waktu itu. IT ya? Oh saya kok lupa ya, ingatan saya tuh masih langsung dua gitu. Ya kayaknya jadi satu ya, IT ya. Terus pindah ya? Pokoknya waktu itu aku dulu belum ngambil yang mana-mana sih. Terus waktu itu aku baru sebulan terus udah mau pindah. Terus katanya kaprodiku apa guru apa dosen pembimbingku gitu loh. Dia bilang nggak bisa, kamu harus ngambil 1 semester dulu baru bisa pindah jurusan. Ya udah, aku nurut aja. Mau nggak mau. Iya. Jadi aku cuma ngambil kelas yang ternyata diambil barengan sama kelas lain gitu. Tapi menariknya gini loh Kian. Ternyata sampai sekarang yang saya perhatikan di Macung itu ya Rek ya. Di Macung itu ternyata kalau ada mahasiswa yang dia nggak, dalam tanda petik nggak betah di prodinya, dia larinya itu pasti pindah ke sastra Inggris. Oh. Saya nggak tahu kenapa ya kayak gitu ya. Because the easiest, I don't know sih. Tiap orang beda-beda sih. Nah, tapi kan semuanya pada pindahnya ke sastra Inggris. Bahkan anaknya Pak Patris itu kan sekolah masuk Macung juga. Dia awalnya di DKV kalau nggak salah. Akhirnya dia pindah ke sastra. DKV. Iya. Oh ya, ada prodi baru DKV. Desain komunikasi visual. Wih, gila yo. Iya Rek. Wah kayaknya lu deh Rek. Lu kayaknya pas salah jurusan. DKV. Enggak ding. Aku dulu benernya pengen loh di kafe awal-awal. Cuman ada yang menulis tapi belum terbaca. Maksudnya? Oh ya enggak, masa sih aku ketua klub jurnalistik dulu? Aku lupa.
Aku lupa. Lama sekali. Ya udah. Oh ya, melanjutkan. Sekarang saya sudah menikah, umur 31 tahun, sudah tua. Eh, eh, ikut suami tinggal di Inggris gitu. Sekarang Reki, silakan Reki. Ngapain nih? Mas Antono ngomong apa gak kerungu? Iya, Kak, nggak keluar suara. Belas gak kerungu. 1, 2, 3. Oke, kerungu. Oke, Nah, ini. kayaknya headsetku deh. Randy. Ren. Ren. Halo, loh. Halo. Ngapain? Lu dong, memperkenalkan diri. Istri sudah berapa, perkenalan. anak sudah berapa? Memperkenalkan diri apa ini maksudnya? Ya, Jurusan supaya apa, tahun Ya. berapa gitu-gitu. ya terserah, boleh. Supaya adik-adik kelas tahu lah. Oh ini buat adik-adik kelas juga. Ya, kan untuk mahasiswa yang ada. Juga dosen-dosen yang belum kenal mungkin. Angkatan pertama. Ya. Ya, nama saya Randy. Saya ini angkatan pertama 2007, jurusan Sasing. Terus apa ya? Ya, saya sekarang Hobi. udah umur 33, udah kerja, anak 1. Loh, Berhasil sebentar. menikahi adik Umur senior. 33 yang bener, Ren. Ya iyalah 33 lah. Aku aja umur 30, Ren. Iya, 30 Merah dibalik 90 itu tiganya. 30 tambah 6. Gak apa-apa, masih muda dalam jiwa. Mm-mm. Hobi apa, Ren? Hobi, Ren. Hobi itu baca, Gak pernah baca senang denger buku, baca itu body buku, Sebentar. makan. Enggak, Kenapa? Adil ini loh, dia mentang-mentang nggak bersuara. Jadi dia bisa ngejek-ngejek gitu loh. Kalau aku Oh, dikejek, gitu. pasti nggak boleh. Voice shaming ada. Aku hobi baca, terus Luar biasa. dengar musik, tidur. Tidur. Itu paling enak. Oh, Setuju. oke. Tidur sama istri ya, Tidur lah. sama anak juga toh. Iya. Anak lu udah umur gitu berapa, dah. Ren? Umur 3 lebih dikit. Wah, masih Oh. lucu-lucunya itu. Ya, Something. lumayan lah. Lumayan Lumayan. nggak mau diem. Oh iya. Iya, lumayan nggak mau diem. Itu pinter berarti dia, Ren. Mm-mm. Kayak aku kan, pinter. Iya wes, Iya. biayain aja dulu. Ya, begitulah. Oke. Rek, gimana, Rek? Sudah nyambung, Rek? Keluar ini suaranya. Hah? Sudah Sudah keluar Keluar suaranya. itu. Sudah keluar. Ayo. Halo, saya Reki, angkatan 2007, lulus 2015, hampir Maksudnya? jadi mahasiswa jadi. Maksudnya 2007 lulus 2015. Berarti seriusan berapa tahun itu, Rek? Yang bener, Rek? 8 tahun, Oh iya. Iya, ya 8 tahun lah, hampir jadi Hampir. meme. hampir gak lulus. Iya. Oke, terus. Terus, apa lagi? Pekerjaan. Ya, boleh sembarang, wes. Hobi boleh. Golongan darah, tipe masih jomblo nggak sih? Apa sudah ada gebetan? Nah, Lagi itu yang nikah. penting. Rek, ini kesempatan, Rek. Kesempatan promosi masih buat jomblo. adik-adik kelas. Ya, buat yang cari HQJ ini ada saya, masih kosong. So, Wah, percaya diri juga ya ternyata ya. Bagus, Rek. Nggak apa-apa. Bagus, Rek. Nggak apa-apa. Cewek kan suka ya orang yang percaya diri.
Kok putus lagi Rek ya? Nah, kalau nggak sendiri siapa lagi yang percaya sama kita? Asik. Oke, saya punya pertanyaan nih ke semuanya ya. Kalian, kita ini kan angkatan pertama nih, sastra Inggris 2007. Kalian sebenarnya ngerasa ada satu kebanggaan nggak sih jadi angkatan pertama di sebuah universitas? Ngerasa berbeda, ngerasa bangga gitu nggak sih? Atau gimana? Biasa-biasa aja atau gimana? Kalau awalnya sih aku malah ngerasanya kita ini semacam mahasiswa trial. Uji coba. Tapi ya nggak apa-apa. Kelinci percobaan ya? Tapi semuanya itu ya karena kita masih pertama, semuanya kita rasain masih fresh-freshnya. Kita jadi dan mungkin karena nggak ada kakak kelas, nggak ada senior, jadi kita nggak tertekan. Okay. Waktu itu kayak lebih freedom aja sih kayaknya ya. Oh ya? Ya. Aku sih ngerasanya asik aja sih. Aku terima aja semuanya apa adanya. Aku bahagia waktu kalau dalam hidupku sih one of the happiest moment in my life kayaknya sih ya pas kuliah itu. Kayaknya. Ya. Tapi sekarang ya one of my happiest moment as well sekarang ini. Soalnya lagi gabut, gak kerja 3 bulan, gak kuliah, gak sekolah, gak kerja, enak banget. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke arah ini ya, bebas karena nggak ada kakak senior gitu yang biasanya ngebully kita gitu ya. Kita nggak ada kayak perpeloncoan gitu kan. Iya, nggak ada. Dari awal kita adanya malah dikasih kayak dikasih kelas terus dididik di dalam kelas. Apa sih itu namanya, aku lupa deh. Macam festival. Intensive course ya. Oh ya, intensive course. Ya. Sebelum kita benar-benar masuk ke jurusan kita masing-masing tuh. Nah, itu aku sukanya di situ sih. Jadi aku nggak tahu sih sekarang itu masih ada nggak sih kayak gitu tuh? Masih ada, cuman intensive course-nya nggak ada. Jadi ya sedikit berbeda lah konsepnya. Ini banyak yang nulis di sini nih, di chat nih. Si Randy bilang gini, angkatan awal yang penting bisa absen, terus izin ke kamar mandi. Ren, kamu harus bertanggung jawab, Ren. Apa itu penjelasan, Ren? Ya gitulah, masa perlu gue jelasin. Gimana kan? Sekarang rebut pasta? Ya yang penting bisa ini, yang penting gue bisa absen. Kalau pas BT bisa izin kamar mandi, udah nggak balik-balik. Tapi yang penting tugas sama big quiznya dikerjain lah. Kan nilainya dari sana. Iya. One of the happiest moments go to restroom. Tapi dulu karena kita cuma satu angkatan, jadi kita berasa kampus milik sendiri. Semuanya kan masih sepi, loker masih sepi, toilet juga masih nggak banyak orang di sana, jadi kayak enak aja gitu. Macam kayak punya fasilitas pribadi gitulah, mau renang bisa, habis renang mandi terus belajar lagi, wifi gratis. Gue izin ke toilet juga bukan ke toilet beneran lah, Dodol. Gue pergi lah. Ketahuan selama ini, Ren. Iya. Kamu sudah tahu, Kian. Kamu kan juga gitu. Loh, kok kamu tahu? Kamu ternyata stalkerku dulu ya? Itu salah satunya itu, yang pakai kacamata bulat itu, yang kadang izin nggak balik-balik tuh. Sopo Adel dah. Enggak, itu kacamata bulat itu, yang halaman 2. Hah? Reki kacamatanya kotak. Iya, enggak, mukanya bulat maksudnya. Oh. Iya. Oh iya. Oke. Kalau bulat emang muka. Kalau Reki gimana, Rek? Kalau menurut kamu gimana, Rek? Kamu bangga nggak jadi angkatan pertama, Rek? Oh itu loh. Halo Om. Omnya Adel, om kesayangannya Adel. Mana tadi? Lihat lagi dong, lihat lagi. Lah. Karena ikut bojoku dah.
Ada orang di situ. Malu-malu dia. Ya ampun, nggak apa-apa nampang di sini. Perpu cuannya. Ngarepku. Baby, Ah, wanna say hi? ngapain doi? Halo. Hello. Good afternoon. This is What time is Thomas. it over They're there? speaking English, don't worry. It's now 3:36. I'm sorry, Oh, I see. my English is not really good. No, No. you lie. Kian's, Not- Kian's English is really, really good. No. So this is Antonio. He used to live in America before Before he entering college in Yes. Indonesia. Hai. Then this is Adele. Hi, Adele. This is Hi. Thomas. Hi. Halo, Thomas. This is Reki. And then Randy, which you can't Thomas. is anyway. Where is Thomas? Thomas. Oh, Thomas Thomas. Sanjaya mana sih Thomas? Oh, we do one friend's named Thomas as well in my class, but I don't know where he is. He is still there? No idea. No. He Anyway. dropped out Oke. if I'm not mistaken. Oke, baik. Yeah. Baik kembali, oke. That's all. Thank you. It's nice to meet you, Thomas. Oh, Thomas is her husband's name. Oh, okay. Oh, baru nyadar ya, Ren ya? Ya ampun. Yeah. Gimana sih? Pardon me, guys. It's okay. I don't know Okay. his name. Aku boleh nanya lagi nggak nih? Boleh. Kalian waktu itu milih Macung itu kenapa sih? Kenapa Macung yang dipilih? Karena sesuai dengan Pancasila, unity Wah. in diversity. Oh, Enggak. karena Kalau aku sih ngelihatnya Nah. dulu karena dia bilang dulu tuh Gua aku sambil pengen waktu setrika pas lah ya. SMA, aku tuh pengen dapat beasiswa sekolah di luar negeri, cuman nggak kedapetan. Ya udah adanya Macung. Nah, sekarang udah dapat beasiswa, dapat green card buat dapat stay permit buat di London juga tuh kan hebat. Oke. London Iya. jauh, gak tinggal di London. Kan? London Tinggal di- British, Great Britain, sorry, Great Britain. Nggak green card sih, di sini nggak green card sih namanya. Ya Kalau bukan green card, itu stay kan- permit apa? Ya stay permit lah. Ya stay permit gitulah. Basta the function is the same. Ya, oke. Rek, lu waktu itu masuk Macung kenapa, Rek? Oh, itu Ya Aku cari sebenarnya- gebetan. enggak, bukan. Kan ada dua pilihan, Brawijaya atau Macung. Terus aku tanya-tanya kan sama orang-orang bla bla bla. Waktu itu pertanyaan pertama aku sih orientasinya gimana? Masa orientasinya. Kalau kayak Brawijaya kan waktu itu kayak itu kan ada kayak ospek bla bla bla. Terus waktu aku tanya di Macung, kok Serem. ini ospeknya kok kelihatannya lebih enak ini. Ya udah aku pilih Macung gitu. Yang hilang Jadi- kaliku. Jadi berdasarkan ospeknya ya, Rek ya? Iya, Nggak senang dibully berarti ini. ya. Kalau yang Oke. aku lihat sih, apa ya, Macung itu waktu pas aku ngelihat dia punya promosi tuh kayak mengedepankan visi misinya. Jadi aku tuh kayak bisa ngelihat jauh ke depan pandangannya. Apa ya gimana sih? Iya. Visi misinya bagus aja gitu loh. Iya. Like visionary mungkin. Ya. Visible. 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 Ya. Cuma Visi itu aku yang tertarik sih sama visinya Macung. Apa? Jadi kan Kian tadi baru bilang visinya Macung itu kan yang bikin Kian tertarik kan. Nah waktu itu isinya Macung apa sih coba? aku diskusi sama papaku terus ya kan ada di itunya di Iya, di masih ada brosurnya. kayak gitu. Di brosur. Masih disimpan lagi, buset. terus Masih ingat ya Terus kan? aku bilang, wah ini aja mending ini lebih jelas ini. Itu sih. Tiba no? Nggak ada. Di ya? Bano. di Di mana? Bano yang jelas, Ren. Ya. Di Bano yang jelas. kirain mau. Randy mau Ini ya, shading Randy.
Enggak, sometimes there is but in every sentence. Ya kalau nggak ada ya. Oke. Ya, boleh-boleh saja. Tapi mungkin sulit untuk mengamalkannya gitu ya. Atau menginterpretasikan visinya itu sendiri ya. Berat. Pasti visinya gue udah lupa serius. Visinya ya, tak sebutin ya. Visinya Yes. itu Iya. memuliakan Tuhan melalui akhlak. Oh, Ya lah? Masih inget nggak? Oke. Memuliakan Melalui Tuhan akhlak, melalui kan? akhlak. Ilmu pengetahuan, kontribusi nyata sebagai insan yang berdaya cipta. Kira-kira begitulah. Waduh, Itu gua misinya, nggak ada kan? kontribusi Misinya. ya. Loh, Visinya. ada Ren. Itu Apa visi. kontribusi gue? Oh, itu visi bukan misi. Bukan visi itu. Enggak Oh, oke. maksudnya gue nggak ada kontribusinya. Oh. Ya, ada lah Ren. Di sini ada 6. Apa coba? Aduh, kayaknya gitu ya. Oke, pertanyaan Cuma selanjutnya. 200.000 ton. Pertanyaan selanjutnya. Apa ya, sebentar. Waktu kalian mahasiswa dulu di Macung, itu kalian cara belajarnya sampai lulus itu ada caranya nggak sih sebenarnya? Atau ya sudah Ada dong. mengalir aja itu kan? Kan setiap orang pasti punya cara-cara sendiri kan? Ada dong. Gimana Ren? Kalau di kelas duduk dengerin. Kalau penting dicatat. Kalau bosan Kalau nggak ke penting nggak WC. dicatat. Iyalah. Masa gue katanya kurang satu Babinya ntar SKS. titit ya. Kurang satu SKS. Oh iya ya. Gara-gara ujian Mandarin gue dapet apa itu waktu itu? Dapet C apa D? Mia. Terus gue harus ini. Kalau mau lulus harus ujian lagi Mandarin. Untung ada siapa? Ada Vian waktu itu dicontekin lah gua. Siapa? Ian. Iya ada Vian waktu Oh, itu. adik kelas. Kamu itu siapa ya, Fiat? Ada Yang cowok junior. itu loh. Ada yang kacamata Yang biasa terus sama David Oh, sama Reky. Fabian ta. ya, Vian, Fabian, iya. yang orangnya apres. Iya, tahu aku. Oh, kemana ya hari itu? Jika kamu menonton video ini, Untung gue dicontekin Mandarinnya, lulus lagi akhirnya. Aduh, Kalau ini nggak bisa ngulang 1 semester gue. JC Yang- itu siapa? Jesus yang- Christ. yang bagian ini nggak bakal tak hapus Ren, nggak bakal tak tayangkan di YouTube Ren. Oh, edit. Lo tayangin aja nggak apa-apa. Itu suka dukanya kita Ya, belajar. betul. Oh. Tayangin aja. Itu bukan suka duka Ren, itu sikap Apa? perilaku yang negatif itu. Tipu muslihat. Enggak serius gua kasih tahu nih kenapa kayak gitu ya. Lo inget nggak semester 3 itu kan ada perubahan kurikulum. Oh iya ya iya. kan? Iya. Nah, di situ ada satu mata kuliah yang semua kita akhirnya nggak ada yang ngambil karena nggak tahu kalau itu wajib. Bukan iya, wajib iya. ya, maksudnya kalau itu harus diambil. Iya iya. Hah? Gara-gara itulah. Tapi pertanyaannya Ren, Selalu. pertanyaannya semuanya ngambil Ren, cuma kamu tok yang nggak ngambil. Enggak. Oh, enggak ada yang ngambil. Gua udah tanya, enggak ada yang ngambil satu Loh, Oh, ambil kok. angkatan kita loh. Kita ya. semua Mata ambil. pelajaran apa? Enggak lupa aku apa ya. Pokoknya angkatan kita semua enggak ada yang ngambil. Masa sih? Masa? Iya. Enggak. Iya, orang aku tanya kok ke Sebutkan dulu siapa? mata pelajarannya apa. Kalau tidak bisa menyebutkan mata Lah, kuliahnya apa, berarti hoax. lupa aku yang waktu itu siapa kaprodi kita Pak Andio. siapa? Aduh kok lupa ya. Pak Andio. Andio. Pak Andio yang jelasin ke kita. Itu semester berapa ya dia jelasinnya? Serius ini. Dia jelasin di kelas. kok. Hanya kamu yang mendengarkan atau kamu ngimpi selama ini? Enggak ngimpi beneran. Dia jelasin ke kita di kelas. Lali. Karena ada perubahan kurikulum itu kita semua nggak ngambil. Makanya mata SKS gue kurang karena cuman ngambil Mandarin 3 kalau nggak salah, kalau nggak Mandarin 4 tapi nggak lulus gitu loh. Ya Mandarin mah opsional kan. Ya. Masa sih yang Mandarin opsional bukannya wajib tuh? Ya wajib 2 semester doang. Oh.
2 semester nilainya bagus begitu. Selanjutnya jelek lah. Oke deh. Ya itu anulah masa lalu yang sebenarnya bisa membentuk kita sebagai diri kita sekarang ini kan ya. Meskipun itu masa lalu yang jelek juga sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi ya Ren ya. Berikutnya. Tadi pertanyaannya kan kalian Belajar bagaimana kan? cara belajarnya bagaimana supaya kalian tuh bisa akhirnya lulus gitu dengan ya cukup memuaskan lah. Pokoknya kalau gue dengerin di kelas doang sih. Oke, dengerin sama kalau penting nyatet, kalau enggak ya enggak usah dia dengerin aja. Oke. Dengerin bisa dengerin soalnya. Kenapa main Ragnarok? Main apa sih dulu si Randy? Dota. Oh, Dota. Lo gue dengerin sambil enggak, gue orangnya kalau belajar tuh nggak bisa kalau maksudnya nggak sambil ngapa-ngapain gitu malah nggak masuk. Emang gue harus sambil ngapain? Terus sambil ngapa-ngapain. Sambil ngapa-ngapain, iya benar. Berarti kamu multitasking ya? Enggak, ya. Multitasking apa sih listener? Bukan kinestetik. Alasan Randy. Oke. Tapi kalau Ren, kalau ada tugas-tugas gitu gimana Ren? Semua dikerjakan semua apa gimana Ren? Oh iya, iyalah dibuat semua lah. Kalau enggak ya mana mungkin lulus lah. Iya, oke. Nah, gue inget ya, waktu itu ada temen yang dibelain bikin tugas bareng padahal gue lagi sakit coy. Terus nggak berapa lama. Sakit juga. Dan saya sakit juga. itu Cacar air ya Randy. Iyalah cacar air coy. Aduh kasihan banget tuh. Iya, aku ingat. 2 orang lagi yang kena astaga. Oh iya ya, Randy sama Imawan ya? Iya itu. Oh Mia ya? Oh. Mereka pede lo, bilangnya udah pernah kena cacar air. Ina ya air, saya mah belum. Oh gitu ya. Mia sama Ima. Namanya itu lagi bisa dibolak-balik. Itu ke Bali gitu. Hah? Mau ke Bali. Iya mau ke Bali. Orang lu sembuhnya bentol-bentol di Bali. Iya, gue masih ingat itu, tenang aja. Oke. Terus siapa lagi nih yang mau sharing nih? Mia. Reki. Waduh jangan Mia, Reki. Sama sih kemarin. Gimana Rek? Oh sama ternyata. Sama ya. Oke. Yang beda deh, yang beda Kian. Cara lu, cara kamu belajar gimana itu dulu? Ya sama kayak Randy ya, cuman ya pokoknya kalau dosennya ngajar ya dengerin. Terus kalau apa sih namanya? Ya bikin ringkasan, nyatet. Terus belajar pas mau kuis loh. Tapi kan gini Kian, kalau di sastra Inggris itu kan ini kan ada speakingnya toh, paling enggak kan yang paling perlu kita pelajari kan speakingnya kan. Nah, untuk ngomong bahasa Inggris kan itu kan sulit kalau bagi kita yang memang mungkin dari awal gitu ya. Maksudnya buat belajar speakingnya sendiri. Speaking Englishnya. Kalau aku pribadi dari pengalamanku sendiri sih, aku suka ngomong sendiri sama ngajak aku ngomong depan kaca, terus terus ngobrol aja udah bodo amat, salah nggak salah pokoknya hajar aja gitu kan, namanya juga kita kan. Terus Bu Yudi pernah bilang gini ke aku sih, satu hal, jangan pernah malu kalau salah dalam ngomong bahasa Inggris, karena gimana memang itu bukan bahasa ibu kita. Jadi kalau misalnya ada orang ngatain kamu karena kamu bilang itu salah, ya bodo amat gitu ya. Soalnya kan ya bukan bahasa ibu kita gitu. Jadi ya kalau mau bagus, kalau mau maju ya hajar aja gitu. Jadi ya
Ya aku dulu sebelum masuk Macung pun pas zaman SMA itu aku memang sering ngaca, terus ngobrol sendiri, ngomong bahasa Inggris, ngalor ngidul ya. Terus lah pokoknya sekalipun masih berantakan juga ya, namanya juga latihan ya gimana. Boleh tanya nggak? Iya. Boleh. Itu kan yang dari Kian tadi itu kan apa dibilang nggak boleh, kalau salah nggak boleh apa? Malu. Soalnya kebanyakan kita tuh pas kalau lagi salah malah kayak disorakin gitu kan. Jadinya kayak discouraging akhirnya. Pas discouraging akhirnya jadi kayak males ngomong gitu kan. Pertanyaan gua nih. Kalau misalkan kita tahu ada dosen yang salah tapi batu, gimana dong? Ya dikoreksi aja, tapi nggak usah dibikin malu. Dikoreksi aja. Kan memang ada cara, soalnya memang orang Indonesia sukanya shaming sih. Jadi kayak dikoreksi tapi sambil diketawain. Gimana sih ya? Koreksi aja nggak apa-apa, tapi jangan dibikin malu. Ya. Saya tahu kok pengalamannya Randy itu. Dan sepertinya kita tidak perlu membahas itu di sini deh. Oke, Ren. Karena kalau kita bahas di sini, Lulu Pade masih nggak apa-apa. Aku yang bisa gawat itu. Santo dan itu kan dulu kan, bukan gua. Iya. Tapi kalau saya gini loh, percaya atau enggak ya, Ren ya. Saya kalau di kelas itu patokan saya itu IPK. Nah, cuman begini. Ini aku baru tak buka nih kartunya nih. Bagaimana cara IPK kita itu bisa terus meningkat atau minimal ini deh. IPK kita terus bagus gitu ya. Nah, percaya atau tidak, aku itu ini loh harus punya saingan. Saingan rivalry ya itu di semua hal lah, di kerjaan juga perlu itu. Ya, tahu nggak siapa rivalku? Randy. Iya, Randy. Kok aku? Iya. Ampun. Kan kamu salah pilih rival, Om. Setiap kali IPK, kamu ke kamar mandi, Om. Nah, bukan. Kalau masalah itunya sih terserah gitu. Tapi kan hasil akhirnya kan IPK kan. Nah, setiap semester itu mesti aku itu nanya Randy, Ren, IP kamu berapa, Ren? Aku sekian. Gue kalah sama lu kan, malu gue. Gimana dong? IPK makanya aku sekian. Sekian. Makanya kan sekian. IPK kita kan, IPK aku sama lu Ren, kan mesti nggak jauh beda, nggak? Kadang-kadang aku lebih tinggi, kadang-kadang kamu lebih tinggi, kan gitu mesti. Oh gitu. Ya. Itu ternyata. Tapi aku nggak ngomong-ngomong gitu. Dibuka kartunya setelah 9 tahun kemudian. Iya, setelah 9 tahun. Nggak kerasa ya. Kan 2011 lulusnya. Iya. Ya toh? Ya udah tua nih kita nih. Enggak, lu aja kali Ran yang udah tua. Sudah jangan ngomongin. Terus next question. Jangan ngomongin umur, nanti dimarahin. Oke, next question. Menurut kalian siapa yang paling menyebalkan di kelas? Randy lah. Menyebalkan itu gua? Saya juga vote Randy. Loh, nggak ada sih. Kayaknya semuanya oke-oke aja. Kenapa kok aku menyebalkan? Coba pintau. Padahal aku nih diem, baik. Ya, soalnya sering ngajak main saya Dota ya waktu pelajaran. Oh iya. Aku tuh ya. Ini ya hostnya ini ya. Gue kasih tahu hostnya ini juga pernah Dota pas pelajaran. Iya, bukan Dota Ren, CS Ren. Itu kan juga gara-gara kamu iya. Ren. Main CS semua, akhirnya kita main CS semua di ini. Pengaruh buruknya adalah Randy loh. Iya, kayaknya Randy deh. Randy itu gua lift deh. Randy itu pengaruh buruk tapi juga sekaligus menjadi satu motivasi. Janganlah. Motivator itu gitu. Namanya experience life. Ya, at least gua masih berkontribusi di kelas lah. Adel. Gua ingat itu pernah ada teman-teman yang rajin.
rajin minjem catatan gue di fotokopi cuy anjir lu ini males banget 2 orang. Ya nggak apa-apa Del. Oke, silakan aja. Del. Selamat makan. Apalagi ya pertanyaannya? Sebentar. Kalau yang paling Nah, menyenangkan itu baru di 1 kelas. orang. Hah? Yang paling menyenangkan di kelas. Badutnya kelas maksudnya. Semua ya. Oh Ima tuh menyenangkan. Oh iya, Ima menyenangkan dia. So far sih semuanya menyenangkan kok. Aku sih masa-masa kuliah itu Ya. masih masa paling bahagia buat aku. Iya, sama sih aku juga menyenangkan sih. Meskipun kadang-kadang siapa yang sering negur aku gitu ya. Lupa aku, tapi lupa. Ya adalah, saya lupa. Tapi ada kok yang sering negur. Tapi ya itu positif lah. Sering negur piye maksudnya? Ya mengkritik ya mungkin ya. IJ ini siapa sih? Si J nggak tahu ya. Jane Jen. kayaknya. Jane Lagi Caroline. kayaknya. Oh Caroline iya Jane. Jane. Ya. Congrats habis ini lahiran. Oh iya. Hihi. Wah, selamat ya. Harus banyak olahraga. Bener nggak sih? Kayaknya loh, aku lupa beneran. Kayaknya bener. Iya benar. Oh iya betul. Iya benar. Iya Loh, benar. suaranya siapa itu? Eben. Suaranya Oh, Eben. Gitu. Eben. Layak. Dimaki-maki pakai logat Sunda Sunda. lagi. Nggak ngerti juga ngomongnya apa gitu ya. Logat Cianjur ya. Iyalah. Cianjur. Kalian Pokoknya. punya pengalaman pengalaman yang seru nggak kira-kira ketika di kelas atau ketika berkegiatan gitu? Pengalaman seru apa ya pas zaman pertama itu yang Halloween itu kali ya. Oh iya di bawah di basement ya? Iya. Basement Balai Pertiwi. Kita dekor sampai subuh apa itu berapa hari itu ampun. Iya. Aku sih nggak ikut ngedekor, kayaknya ngedekor cuman kamu dan tim saja. Enggak ada lagi bantuan waktu itu Cung kalau nggak salah bantuin. Iya kayak Cung kayaknya. Itu acaranya HMP ya Rin ya? HMP. Kok sih? Boleh. Prodi bukan HMP ya, acara Prodi. Loh, Prodi ya? Prodi waktu itu masih tahun ke angkatan pertama kayaknya. Iya. Sekarang sudah nggak ada Belum loh ada. Halloween Ren. Iyalah udah nggak ada pasti. Bukan budayanya soalnya. Ya mungkin ya. Padahal sebenarnya asik-asik aja sih. Tapi aku Kan ini. kenapa? Aku ini karena Kian nih datang dari jauh, aku jadi ingat satu momen yang kayaknya nih saya perlu minta maaf nih ke Kian ini. Kenapa? Kamu ingat nggak Kian? Waktu itu aku tuh marah terus bentak kamu Kian. Gak inget belas. Nggak ingat ya? Aku ingat. Jadi waktu Oh itu iya, ingat aku dibentak, Mbak. Iya, enggak. Waktu itu gini ceritanya. Kita itu waktu itu ada acara di Senatalis kalau nggak salah ya. Itu kita dikasih kesempatan untuk perform gitu loh. Anak-anak Sasing itu perform di Balai Pertiwi. Di jedah acara di Senatalis itu kita perform. Ada nyanyinya kalau nggak salah. Nyanyi terus ada apa ya lupa. Nah, pada saat latihan terus kamu Kian, kamu itu kayak ngajak bercanda gitu. Terus aku tiba-tiba bentak gitu. Suara aku lupa. Terus aku ingat kamu sebelahmu itu Adel. Sebelahmu itu Adel ketika aku bentak. Udah, Santi moro-moro. Aku gak ngerasa dibentak. Enggak. Aku ingat. Terus tak bentak gitu, terus kamu kayak ketakutan gitu, kamu sembunyi di balik badannya Adel gitu. Loh, ini Oh iya, jurus maksud saya? Iya. Aku lupa. Mungkin aku tidak menganggap itu sebagai bentakan. Mungkin malah menganggap dirimu lucu atau gimana. Terus aku pura-pura sembunyi di belakangnya Adel. Gak tahu sih aku gak ngerasa dibentai. Kamu kelihatan ketakutan nih Kian. Jadi aduh aku minta maaf. Iya. Kamu It's okay, I'm not even remember that. Aku bakal baik sekali. Terus iPhone. Iya itu. Saya punya foto-foto nih. Saya share ya. Boleh. Terus nanti kita komen ya. Wah, ini pasti ada foto gua ini ya. Foto gua dimasukin
Biskuit bukan kan? Oh iya, itu lucu banget itu. Bangke itu Mawar. Oke, sudah ingat? Kalian ingat nggak ini? Ini kapan ini? Tori lah. Tori. Tori. Iya, Tori ini ya. 2010 berarti Itu 3 tahun ada setelah. ada tanggalnya itu 2010 April. 13 April 2010. Iku ono ketoi. Iya. Ini Reki ini Gila, gua masih ganteng loh kurus kayak gini loh. banget, Bu. Masih ganteng juga, Bu. Coba lihat ya, Rek. Kamu kayak kamu kayak artis Korea apa artis Jepang gitu. Jepang dia. Jepang kalau dia dulu. Kiblatnya Jepang dia. Iya. Kalian ingat nggak Tori Atau nih? Juku style ya. Tahu Tori. Sama Bu Aku Lilis. masih kurus, astaga. Kalau Randy ya penampilanmu ya gini-gini aja, Ren. Oh, ya gitulah. Keren kan? Nah, Dosen. Tapi dulu ala gym. ini kapan ini? KFC ya? Waduh. Oh, itu kencan itu yang yang Kencan itu paket selingkuh sama tak? Jack Kencan. Hah? Yang mana yang Itu kencang? selingkuh itu. Mary? Ini? Ya itu yang tengah ceritanya Ora. lagi selingkuh itu. Ini kayaknya ulang tahunnya siapa ya? Ardin bukan sih? Nggak tahu juga nih, saya nggak pernah diajak kayak gini-ginian nih. Pokoknya poror. Oh, ini ada kue tartnya. Nah, itu ulang tahunnya Ardin. Aku inget Iya. kue tartnya. Oh, Yang beliin kamu ya. Enggak, lucu tuh soalnya. ada Oh. bahasa Koreanya itu Ini ya. Reki masih sama Ardin nggak Sekarang ini? Udah putus tuh. Oh Itu iya, kayaknya dulu Reki sama Arjun Pantesan ya. mepetnya mepet Mary. skandal. Belum ya? Kirain skandal ini. Ini masih PDKT ya, Rek ya? Enggak, udah putus. Oh, ini udah putus, makanya ada jaraknya, Rek. Aku lupa malah. Enggak tahu, besok kan mereka temenan lagi. Gosip. Oh iya. Handio, Nah, ini Pak Handio. Ami Siapa ada. Kalian- Gerah. Kalian- siapa ya? Ini kayaknya pas mereka udah Nah, itu Santi tuh. Dia Santi. Bukan, Santi. Santi. bukan, Santi. bukan. Santi. Iya ya, terserah deh. Bercanda bos, maaf. Kalian masih ingat Pak Handio tak? Masih lah. Masih. Pak Handio kapan hari sempat sakit loh. Oh iya. Oh. Sekarang udah sembuh. Waktu itu Ami kan pulang yang kapan hari kita reuni terakhir itu ya. Terus habis itu sempat Ami ngajak ketemu Pak Handio lagi, tapi Pak Handionya lagi sakit, jadi nggak jadi. Ya, Oh, ya. Nek Malang kok Pak Han. Iya, Dia tapi Malang, sekarang udah nggak apa-apa sih harusnya. Oh, Oh. jadi Pak Handio di Malang sekarang. Udah dari kapan hari kan? Oh, jadi sudah nggak ngajar Iya, di udah. dia itu di Presiden University ya? Ya, Udah lama kayaknya udah enggak. Iya, iya. Udah iya. berapa? Nah, Itu pas kita, ya aku sukanya pas kita potluck party. oh iya ini potluck ya. Terus selalu ada orang yang nggak bawa kerupuk, selalu bawa kerupuk. Siapa itu? Topoy. Randy. Iya. Gua kan. Apapun Kayaknya makanannya gua bahas. selalu bawa Kayaknya kerupuk. gua bahas sop itu. Lauknya kerupuk terus. Apapun masih minumannya, ingat nggak minumannya waktu reuni terakhir yang di kafe mana itu? Ah, Itu Ami bawa kerupuk kan, terus dimakan sama Randy kerupuk. Habis. Masa sih? Reuni di Heritage itu? Iya, Oke, oh ya, heritage. heritage ya. Oh gitu ya? Lupa ya, kalau aku betul. makan. Aku nggak ikut kayaknya ya. Lupa Iya, kalau aku Kian makan. udah. Kian masih di Jakarta ya pas itu. Yo. Nah, jadi ini Iya, waktu lagi. ini waktu potluck ya. Ciwi-ciwi. Iya, Iya, potluck. Jadi Oh, hobinya sastra Inggris tuh potluck party pokoknya. nah, jadi potluck Sekarang itu sedang sekarang udah nggak ada yang gerak ya? enggak.
Nah, potluck itu Favorit jadi budayanya sastra Inggris. kita hampir setiap tahun ya dulu ya. Setiap Tahun tahun bisa berapa kali? kita potluck. Jadi masing-masing itu bawa makanan, terus kita ya saling Saling anu lah, berbagi. saling berbagi. Cuman Randy karena dia nggak mau repot, jadi dia bawanya kerupuk tok dia. Enggak ya. Aku bawa makanan itu, ingat aku. Iya, makanannya kerupuk toh. Bukan. Gue bawa lauk. Sayur Iya, itu. iya. Nggak apa-apa. Saya waktu itu bawa apa ya? Saya kayaknya nggak bawa apa-apa deh. Bawa diri, bawa badan. Bawa piring sama sendok garpu. Oh iya, plastik ya, garpu plastik. Terus ya yang suka masakin makanan berat siapa dong? Ya, yang jelas. Bikin sop waktu itu. Oh iya, mungkin deh. Tapi yang jelas Terus cewek-cewek. berikutnya lupa aku. Cewek-cewek, ada ya cewek. Nah, Semua ini ngapain ya mereka nih ya? Ya potluck party, cuman lagi nggak tahu ngobrol apa. Kayaknya Ini pasti bukan Randy potluck sama ini. Mia lagi berdebat. Kan dah. oh iya. Maksudnya Iya. Ini bukan potluck ini. potluck. Bukan. Potluck itu, abis itu soalnya ada potluck, ada makanannya. Kalau aku pakai baju coklat ini pasti potluck party. Ini Kenapa kalau nggak kok salah kalau lu potluck pakai kita yang coklat? terakhir mau lulus itu. Oh, Sama lulus ya? Aku malah lupa. Oh, Jadi ini tuker pokoknya kado ini, tuker kado. Oh iya, betul. Oh iya iya. kan bukan Nah. potluck. Gue nggak pernah inget potluck di sana soalnya. Tetapi ada makan-makannya juga, makan. Makan makannya Oh kan. gitu. Ada bakar-bakar jagung, inget nggak? Oh iya benar, Enggak. bakar-bakar. Thomas. Mas gimana kabarnya ya? Nggak tahu sama sekali, nggak ada kabar. Nggak ada kabar belas Yang ya? jelas gue pernah pegang flash disk rahasia itu. Apa? Yang jelas gue pernah pegang flash disk skandal. Sandal. Ada suara nggak? Skandalnya, Flash disk waduh itu. skandal. Oke. Cek. Skandal lah pokoknya. Cek. Nah, Iya, ini suaranya siapa sih? Cek ini. Kayaknya. Bentar. Nemu dari mana ini? Oh, Ton? Jen. Hah? Dari FB-nya Santi kalau nggak anu. Itu ada Bentar, itu buku, itu kayaknya di galerinya bedengan. banyak kan dari Facebookku tuh ya. Iya nih kayak nih. Ya, Ternyata. pokoknya ada Ini lah. di bedengan. Oh, ini bedengan ya? Oh, Iya, bedengan, bedengan. yuk. ini aku jadi ingat film apa ya ini ya? Ya itu Titanic lah. Film itu pokoknya. Beneran itu kayaknya dari Facebook. Film tronton judulnya. Aku semua deh itu. Oh. Iya nggak sih? Iya, ini bedengan ini. Bedengan itu aku ingat kok. Kamu lagi nari apa itu, Ren? Nggak nari, apa ya? Ngapain lupa gue. Gue udah tua. Akhirnya aku juga lo ya. Ya kan emang gue bilang gue udah tua. Oh iya ya, akhirnya Bentar, mau suaraku masuk nggak sih? diakui juga nih. Masuk. Masuk kok, Suara mah Adel. masuk. Kedengeran, Del. Itu suaranya kedengeran, Adel apa Del. siapa sih? Ini suaranya Jen katanya. Nggak nih Adel, halo. Adel, Oh, ini Adel, halo. Ada Mas Halo. Adel. Ini Ima main apa? Nggak ngerti. Kenapa ini ya? Ini Main di ruangan pistol apa ya? gitu loh. Ini di ruang yang sebelahnya ruang bahasa Inggris tuh bukan sih komputer atau apa lagi tuh? SAC. SAC. Iya. Masih ingat nggak? Nggak ingat pasti. Kayak Masih ingat lah, tempatnya kerjanya anak-anak ini kan beasiswa kan. Oh iya, betul. Nah, Astagfirullahaladzim. Tidak. Ini nanti diedit ya. Oh ya, beneran itu tuh dari Facebooknya aku ngaco banget. sama kamu Kian. Kamu aku punya pertanyaan sama kamu. Kamu itu sebenarnya Silakan. suka cowok apa namanya? Suka cowok Korea, Jepang gitu atau bule sih sebenarnya? Dua-duanya. Kalau bisa nambah apa dia? Iya Kian. Mau Yang poliandri. aku setia. Beneran Aku deh, tahu aku beneran setia. Aku tahu apa? Aku tahu aku setia. Jangan sampai ngambil foto yang nggak senonoh nih ya. Oh, Setiap tenang tikungan aja. ada. Enggak, ini saya ngambil foto ini karena saya ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, ini kan Yang orangnya nggak ada di sini ya. bukan, ini bukan tentang orangnya, Orangnya ada di sini. tentang kita semua lah.
Ini gini, Apa? ini kan foto ini ya, foto berpose gitu kan. Tapi kok di kamar mandi ya? Nah, kan Soalnya zaman paling dulu soalnya sering orang paling selfie di kamar mandi. Toilet di Macung tuh zaman dulu tuh bagus banget. Oh, Melebihi toiletnya mall. oh gara-gara bagus toiletnya. Iya. Hmm. Dulu awal-awal Gua karena blokir. yang dulu awal-awal karena cuma sedikit yang pakai, jadi bersih banget, nyenengin. Iya, iya. Namanya Bahkan juga rasanya- angkatan pertama. Pingsan di sana juga nggak bakal jijik gitu. Ya, sekarang masih bersih kok. Sekarang masih bersih. Oh gitu. Oh, Iya. masa sih. Gua pernah Coba tahu. aja datang lah. Coba main-main datang lah. Udah, pernah Udah. gua. Oh, ya Nggak sudah, nggak usah terlalu jujur lah, Ren. Nggak, Bukain. ini Ini pas waktu ini itu pas Ima kecelakaan ini itu waktu ya. itu celaka ya? Itu kecelakaan Sama Santi. mesra-mesraan sama Santi ya, Pak. Oh, iya iya iya. Boncengan sama Santi. Terus jatuh Oh, di depan pom bensin ya, kalau nggak salah pom bensin Tidar yang Iya. turunan itu loh. Nah, Iya. Gua anterin dia ke oke, panti oke, oke. Nirmala, coy. Oh, iya, saya bukan jadi nganterin, ingat ya. gua jemput. Iya iya iya. Gua iya. jemput itu malam-malam. Aduh. Ya, banyak pengalaman. banget kenangan zaman kuliah. Ya. Mafia Ini- Hongkong semua ini. Gua Ya, nggak orang ada kapan kan, nggak dibikin mungkin lah. Gua tulis bukan kayak tuh mafia kan, tuh kan. Hongkong soalnya. Ini siapa yang buat ya? Jogja. Saya. Ada aku yang lah. buat. Oh, Hah? bukan ya. Aku yang membuat. Oh, Kian yang buat. Iya 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 iya. Terima kasih Kian ya. Sama-sama. Lihat semuanya post apa Abis gini foto gua nih, lihat. Gua tunggu nih mana foto gua. Tenang aja Ren, tenang Pasti ada aja. fotonya dia yang ketiduran kayak Ketiduran. orang. Nah, aku nyari foto itu nggak ada ya. Di mana ya? Oh, itu berarti kayaknya di Oh. private itu. Ada. Jangan Ada. kawan, nggak usah. Aku nyari yang foto itu nggak ada. Masalah ya, mungkin nggak mau Bangke. nggak mau Ini pas dipublish. kita ke Bali itu bukan ya? Atau ke Jogja? Ke Jogja, Bali. Jogja. Oh, ini Jogja ya? Jogja ya? Ya. Aku nggak ikut ke Oh, Bali. ini Jogja. Oh, kamu nggak ikut ke Bali? Mm-mm. Iya iya. Oh, berarti bukan yang aku itu ketiduran itu. Ini Iya, kan kan masing Randy ketiduran mukanya kacau banget. Drama Jogja. spoiler. Iya, drama ini. Aku punya pengalaman ini sih di sini. Saya merasakan, kalian nggak tahu ingat apa enggak ya? Nggak ingat, Kita- nggak ingat. Kita waktu mempersiapkan drama ini kan di theater room toh. Yes. Mm-mm. Nah, terus kayaknya aku sama siapa ya? Aku kemana ini? Sama Randy kayaknya. Ngapain kita, Ton? Kita tuh Nggak lagi homo-homoan kan? kita lagi buat kayak selambu gitu, Ren. Gordon. Waduh. Jadi Selambu supaya apa nanti ya? pada saat acaranya itu dimulai, itu kayak selambunya bisa dibuka gitu, Ren. Nah, Hmm. terus kita tuh bingung kita mau nyantolin nyantolin selambu atau gorden ini. Nyantolin. Terus Terus kita ini, gimana? kamu ingat nggak? Enggak, Ingat. lupa. Akhirnya gua. kita pinjem palu, Ya. kita Hmm. pinjem palu sama kita beli paku kalau nggak salah. Terus Oh, gua getok hancur. enggak, terus di 3 ininya menit lagi 3 menit di lagi dinding. bubar ya. di dindingnya itu kan ada peredam gitu. Itu kita cabut, Iya. kita cabut sementara itu, terus kita paku di situ Oh, untuk bisa oh dicantolin. iya, ingat. Ingat kan ya? Ya, ingat. Ingat bagian itunya, bagian ngelepasnya itu ingat. Iya. Tapi samar-samar sih, udah lupa gua tuh. Udah 9-10 tahun yang lalu. Iya. Terus Itu aku kira itu kamu iket nih speaker yang ada Ya, standingnya diikat di itu loh. speaker. terus jatuh Ah. speakernya toh. Iya. Iya, speakernya. Pokoknya ingat apa yang rusak ya, jatuh itu berarti. Pokoknya apa ya, bencana kok inget gue tuh. Iya. Ini kita yudisium. Aduh, hampir nggak lulus yudisium gua, astaga. Ada Ren itu belakangku. Ya, tapi Ya hampir gue nggak bisa yudisium. Oh, cuman ini gue belum bikin revisi yudisium, revisi ujian skripsi kan.
harus direvisi. Gue belum bikin sampai hari hanya yudisium kayaknya. Wih, Tapi taunya apa ya? Gue udah nyampe kampus, terus pagi-pagi telepon Santi kayaknya nanya udah selesai belum revisi. Dia bilang, lu ya mau nggak mau harus selesai hari ini kan yudisium. Gue kan nggak paham kan. Gue tanya, lu emang harus selesai hari ini? Lu belum bikin? Ditanya banget. Lu ya belum lah, gue pikir kan tinggal nunggu lulus. Akhirnya gue balik ngambil laptop, bawa printer, bawa kertas ini A4, udah gue buat lagi di kampus dari yang sama yudisium. wah gila. Gitulah. Tapi gini Ren, pengalamanmu itu kayak gitu tuh ya, kayak mepet-mepet gitu ngumpulin tugas kayak gitu. Itu sebenarnya berpengaruh nggak di dalam dunia pekerjaanmu, Ren? Kayaknya nggak kayak gitu juga sih masalahnya. Kan beda ya, kalau kerjaan ya kerjaan. Ini kan ya mungkin mengentengkan nggak baik juga sih. Tapi kalau kerjaan enggak lah. Jadi kalau di dunia kerja itu malah kamu nggak seperti itu ya? Enggak. Oh, oke. Hubungannya sama duit kan soalnya. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman Randy ini bahwa ternyata pengalaman Bung Randy ini selama kuliah di Macung itu otaknya jalan, tapi sikap kedisiplinannya kurang. Tapi meskipun demikian itu tidak berpengaruh pada dunia kerjanya Randy gitu, karena kamu masih di bank ya Ren ya? Iya masih. Bank Panin toh, tapi Randy ini juga ternyata BTPN aku. BTN ya. Tapi Randy juga ternyata punya selingan pekerjaan fotografi juga kan ya? Pantesan. Iseng. Share lagi dong fotonya Santi. Ntar aja di grup. Nah, ternyata yang menarik dari pengalaman Randy ini, ya meskipun waktu kuliah seperti itu, dia sadar gitu bahwa di dunia kerjaan itu pasti akan berbeda dan tidak bisa melakukan hal yang sama gitu ya Ren ya? Karena motivasinya sudah bukan nilai tapi uang ya Ren ya? Iya sama Betul. ya kan ada monitor dari ini juga kan, dari kantor juga kan. Ya pasti report semua kan ada tanggalnya. Iya. Sama satu lagi Ren yang kurang. Apa itu? Ya kalau bermasalah ya nggak bisa ngasih makan bini sama anak lu deh. Iya pastilah. Sip. Gambar terakhir nih. Sebentar. Nah, ini menurut saya gambar yang tidak boleh kita hilangkan ini. Ini harus menjadi gambar apa ya? Ini yang pertama banget ya. Iya, ini foto abadi, ini nggak boleh dihilangkan ini. Ini siapa yang buat ya? Adel yang buat ini kalau nggak salah. Adel yang buat ya? Itu untuk buat Tori ya. Oh, ini buat Tori ya? Ya. Nah, itu ada tulisannya for Tori. Mana? Oh iya benar. Ada for Tori. Iya. Yang menarik dari gambar ini apa ya kira-kira ya? Semuanya ada di situ kali ya. Kayaknya yang menarik ini deh. Mungkin. Hah? Mewakili karakter kita masing-masing dari itu. Dari apa sih namanya? Tapi kenapa Cianggerah cuman berdiri doang sambil begitu ya? Mana Anggrek? Yang mana sih Anggrek? Itu Cianggerah. Maksudnya itu anak yang pendiam dan pemalu gitu ya? Oh iya.
Terus Grace suka shopping maksudnya. Oh, belanjaan. Mana Grace? Oh iya, Yemima itu sama Suka jualan kue. mana Oh, suka mana. jualan Oh kue. iya betul. Mana sih si Grace? Terus Grace. Mia juga jualan baju. Iya. Ini kayaknya yang gambar sih, itu bukan sih si Adel sendiri yang gambar. Ah. Si Monica suka nyanyi kan dia ya. Makanya pegang mikrofon dia itu. Ini Andra siapa ya? Ya, Andra dulu pindahan dari IT juga sama, cuman dia Oh, sama kayak kamu ya? Dia kayak Oh. cuman beberapa semester, terus habis itu hilang nggak tahu kemana. Nggak lanjut. Tapi Nggak ada kabar. dia pegang apa sih itu? Panah kah? Oh, karena dia ikut capoeira dulu, ikut capoeira. Oh, oke. Terus sebentar. Hilang. Si Mawar ini kok kayak gini badannya? Babi. Nah, yang paling ikonik ini kayaknya Randy deh. Jaketnya. Itu Randy itu kan suka pakai jaket sama celana coklat ya. Ya Ren ya? Setiap hari kayaknya lu pakai itu terus deh Ren. Penting. Alah, udah lupa gua. Oh iya. Kayaknya lu nggak pernah ganti-ganti deh Ren. Nggak mungkin lah ganti pasti. Ada beberapa yang gua punya sama emang warnanya. Beli 2 soalnya. Oh gitu. Iya. Oke. Kira-kira itu guys. Kira-kira begitulah gambaran dari para angkatan pertama. Nah, sekarang begini guys. Kalian ngerasa nggak ketika mahasiswa dulu, terus sekarang ini kan sudah lulus, sudah ada yang berkeluarga, terus sudah bekerja, tapi kalian ngerasa ada perbedaan nggak ketika kalian mahasiswa dulu dengan sekarang? Pastilah ngerasa perbedaan. Nah, perbedaannya apa ya kira-kira ya? Lebih dewasa, lebih berpengalaman. Maksudnya gimana tuh Kian? Ya lebih banyak pengetahuan lah. Apa ya kalau aku sih Apa Kian? Sebagai ibu rumah tangga itu gimana tanggung jawabnya? rumah tangga jadi. Kalau dulu mungkin karena aku masih muda dan masih belum banyak tahu. Aku dulu sekalipun masih ada sampai sekarang. Aku dulu orangnya judgmental. Tapi masih sih sampai sekarang. Tapi aku berusaha untuk nggak terlalu judgmental seperti dulu. Maksudnya judgmental itu apa Kian? Aku tuh dulu gampang ngejudge orang. Kalau orang ini gini, orang ini gitu. Kalau sebenarnya kayak gitu-gitu juga. Apa sih? Ya. Berpikir negatif terhadap orang mungkin ya? Bisa jadi. Aku dulu kayak sempit gitu loh, ngerasa paling bener, terus paling pinter, terus kayak gitu-gitu. Cuman sekarang aku ngerasa ya gak pantas sih punya pikiran kayak gitu tuh, kayak ya sempit aja pikiran kayak gitu. Oke. Tapi pola pikir seperti itu tuh terbentuk pada saat di mahasiswa atau ketika sudah lulus? Oh, pas di mahasiswa. Pas mahasiswa. Memang yang karena mungkin kita latar belakangnya berbeda, terus jadi aku ngerasa memang kita harus terima orang dari segala, kita nggak boleh terlalu ngejudge orang dan nggak boleh kayak gimana. Kita harus terima orang apa adanya dan nggak boleh yang kayak gimana gitulah pokoknya. Gimana sih Kian? Ya gitu deh. Iya. Tapi maksudnya itu pola pikir seperti itu tuh setelah lulus kuliah baru sadar atau semenjak di kampus? Akhir-akhir semester di kampus kayaknya sih. Oh, pokoknya pas aku udah, pokoknya pas udah pindah jurusan aja sih. Soalnya kan dulu kan aku kan dari IT, jadi kayak ngerasa sombong gitu kan. Tapi ternyata saya disuruh belajar dulu sama Tuhan untuk merendahkan diri.
dan tidak boleh sombong gitu. Apa sih? Ya Asik. itu deh pokoknya. Mantap. Oke. Kalau C. Anggra gimana C. Anggra? Yang pasti tanggung jawabnya beda. Iya sih, tanggung jawab juga. Kalau dulu kan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa belajar. Sekarang tanggung jawabnya lebih banyak dan lebih memusingkan. Pastinya. Iya, pasti saya bisa memahami kok. Oke. Jadi tanggung jawabnya berbeda ya. Kalau Mia, Apa? gimana Mia? Apa yang kamu rasakan perbedaan antara waktu masih kuliah dengan sekarang ini? Waktu. Hah? Ya beda waktunya lah. Maksudnya waktu Oke. kuliah itu saya banyak waktu luang gitu, walaupun ya ada tugas, ada kuis, tapi kan saya nggak pernah belajar gitu ya. Lebih punya waktu untuk diri sendiri. Ya gitu. Oh iya. Kalau dulu ya. sekarang harus membagi waktu sama keluarga. Iya. Aku ngelihat Yemima. Aku ngelihat ngikutin Facebookmu itu loh. Anakmu itu ternyata suka ngedrum ya? Iya. Hah? Iya. Iya, suka ya? Itu gimana itu cara kamu kok dia bisa suka ngedrum itu? Gimana ya? Emang dia yang pengen apa Mia yang mempengaruhi supaya dia mau atau gimana? Dulu dari kecil emang suka pukul-pukul. Jadi kalau misalnya dibawa ke rumah makan, dia ambil sumpit, terus dia pukul-pukul piringnya, sendoknya, meja. Oke. Nah, Rumah terus juga baskom dijajarin gitu. Emang seneng. Iya, terus kamu dukung gitu ya? Ya, tapi karena di sini kan kota kecil ya, jadi emang fasilitas juga nggak terlalu banyak. Ini juga baru dilesin karena baru bisa terimanya umur 4 tahun. Anakmu itu umur 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi aku ngelihat anakmu itu punya bakat memang. Ya dia suka soalnya. Iya, bagus itu Yemima. Nanti kalau dia sudah besar, kan sudah bisa ngedrum, nanti jamming sama Om Antono. Siap. Siap. Antono yang gitaran ya? Iya, aku gitaran, aku ngebass. Bisa main bass, bisa main gitar. Oh, Reki yang main bass. Mana Reki? Oh, Reki mana ya? Reki yang. Halo Mi, gimana kabarnya? Halo. Iya, gimana kabarnya? Gimana? Aku nungguin. Hah? Anakku nungguin. Oh iya, nggak apa-apa. Bentar, tak bawa dulu ke sini. Iya. Oke, lanjut Mas Antono. Ya gitu. Ya itu. Oh, jadi ngajar banyak les, nggak cuma Inggris aja? Oh enggak, saya nggak ngajar bahasa Inggris kan? Enggak, maksudnya nggak ngajar departemen bahasa Inggris aja, nggak ngajar fakultas Inggris aja. Iya. Fakultas lain juga gitu. Semua jurusan, itu kan mata kuliah umum toh. Jadi semua jurusan itu harus. Sama kayak kita dulu, kita kan dulu sampai CBDC kan kita dulu ya? Iya, CBDC. Dulu itu namanya CBDC 1, 2, 3 gitu. Sekarang sudah beda. Kayak lebih ke motivator gitu nggak sih? Lebih ke apa? Mas Antono. Kayak lebih ke arah motivator gitu nggak sih Mas Antono? Oh ya enggak lah, bukan. Enggak. Saya masih butuh motivasi saya. Oh, I see, oke. Semua. Tonton. Pegawaiku ada yang muridmu. Siapa? Pegawaiku adalah katanya kamu kalau di kampus itu ngajar itu suka banget nanya-nanya. Masa sih? Agak cerewet. Yang bener ah.
suka banget kayak nanya-nanya kritis gitu loh. Oh, loh, sebentar, dia di kelasku ya? Nggak tahu aku ya. Ya tapi kamu ngajar kok katanya. Iya, maksudnya kan jadi kita tuh ngajarnya di Balai Pertiwi, terus nanti dibagi per kelas gitu loh. Oh. Kayaknya dia di kelasku deh. Dia jurusan apa? Farmasi ya? Oh, sebentar apa ya? Farmasi apa Teknik kimia? pangan ada ya? Ada teknik pangan ya? Oh, kimia, iya. Dia mahasiswaku itu. Oh, iya. Itu pegawaimu ta? Ada yang pegawai tawarnya kayak cuman diri. maksudnya part time. Oh, part time. Oh. Iya. Ya kalau saya ngajar bukan saya yang kasih ceramah, ya saya juga kasih ceramah, tapi lebih kepada mendorong mereka juga untuk speak up gitu loh. Sama kayak gini, aku kan nanya ini supaya kalian berbicara. Nggak dibagi kelompok gitu dah? Iya, dibagi kelompok, pastilah. Jadi kalau sudah di Balai Pertiwi kan masih banyak ya, 300-an mahasiswa, terus nanti di per kelas gitu, jadi sekitar 20 sampai 30 orang. Terus kalau saya akhirnya saya bagi kelompok lagi gitu. Jadi lebih fokus aja pembelajarannya. Mi, kamu lagi sibuk ini tah? Ibu rumah tangga atau bikin usaha baru? Iya, bikin usaha baru apa, Mi? Jualan jamu gitu. Iya, aku Jamu mau gendong. jualan jamu. 2 minggu lagi bazar sama Di mana, jualan Mi? kue. Everything fermentation. Oh, kamu masih di Bali toh, Mi ya? Iya, yo nggak masih di Bali yo, memang di sini. Oh, memang di Bali ya. Oh, iya. Gimana di Bali, gimana masa pandemi ini, Mi? Aduh, apa ya? Menurut aku sih daya beli masyarakat lemah. Terus kalau yang di desa sih kayaknya nggak ngaruh sih. Pasar-pasar masih tetap rame. Yang ngaruh itu ya kota. Terus orang-orang yang kerja di hotel tuh pada pulang kampung. Hotel semua pada tutup ya, Mi? Ya ada yang buka sih, cuman ya paling berapa 5% atau 0% okupansi. Kalau di berita sih aku dengar Malang sekarang pertumbuhannya lumayan udah 5%. Bali masih belum tumbuh. Maksudnya belum. Ya iyalah. Utamanya kan warga Bali jumlahnya cuma berapa? Tersebar di pegunungan dan lautan. Ya. Terus itunya perekonomiannya jalan karena turisme ya. Terus nggak ada turis yang datang. Nggak ada terus yang datang, oversupply lokal vegetable itu sampai maksudnya ya apa ya, sampai nggak laku gitu loh, karena nggak ada kafe, nggak ada hotel, nggak ada restoran yang jualan. Jadi sama dia dilempar ke orang biasa, food delivery itu banyak, terutama sayur delivery. Berarti harga sayuran gitu-gitu lagi murah dong? Ya lumayan sih, sampai supermarket itu kok sampai potong harga kok sampean. Wow. Bisa sampai misalnya kayak sayuran spesial buat kayak salad atau apa ya, sampai turun 5 sampai 10 ribu per kilo. Pizza Hut guys 100.000 4, Domino 60.000 2. Apa? Rezeki lah. Apa sih? Gak moro-moro. Yang keras, Ren. Kan masa pandemi itu rezeki juga itu. Pizza Hut 100.000 dapat 4. Iya. Oh. 60.000 dapat 2. Iya. Cuman kalau di Malang memang pertumbuhan ekonominya lumayan ya ada, tapi di satu sisi jumlah yang terinfeksi virus itu juga semakin bertambah juga gitu. Kabarnya itu sekitar 700 sekian loh di Malang itu sudah.
Malang positif. soalnya deket sama Surabaya. Surabaya kan paling banyak. Iya, dan karena memang masyarakat Malang ini juga banyak ini kan banyak mahasiswa. Yang dilihat itu jumlah yang meninggal aja, jangan yang sakit biasa terus udah sembuh. Yang dilihat itu yang meninggal aja berapa. Ya. Kalau yang angka yang meninggal kecil ya wes. Sedih sekali di Inggris 100.000 orang lebih. Kalau saya ngelihat yang terinfeksi, karena yang terinfeksi itu punya potensi yang besar untuk menulari yang lainnya gitu sih. Ya Tapi mudah-mudahan. kalau kayak ke supermarket itu pakai masker nggak sih? Di mana? Di Malang? Di Malang atau di mana aja lah. Kalau di Malang semuanya pakai masker ya. Jadi harus ya. Iya harus. Kalau nggak pakai dan ketahuan polisi ya pasti akan kena sanksi. Denda. Nah, denda. Cuman Sama ya. kayak di sini juga. Cuman kan kalau di Inggris kan polisi itu kan di barat lah. Polisi itu kan berkeliaran di mana-mana kan. Patroli terus kan 24 jam. Kalau di Indonesia kan enggak. Jadi kadang-kadang ada yang bandel terus nggak pakai gitu ya. Iya, pastilah. Ini sudah tinggal 10 menit lagi. Kira-kira kita mau sudahan. Ini sudah hampir jam 11, jam 10 lebih. Udahan aja lah. Nanti kita kapan-kapan lagi sambung aja. Masih banyak hari. Tapi Gitu, disiapkan dulu mau nanya apa aja, itu pertanyaannya di list dulu. Ya ini kan pertama kali kan ya. Pertama kali Ya, kan kita betul. ya santai-santai aja. Nggak bisa Next terlalu yang... aku ikut dari awal. Apa? Next aku ikut dari awal. Ya ikut dari awal lah. Terakhir kalau begitu ini masih ada sisa 9 menit sih. Terakhir apa ya, saya pingin teman-teman memberikan pesan-pesan gitu ya. Testimoni. Ya terserah sih, boleh testimoni, boleh pesan untuk mahasiswa yang ada di Majung, adik-adik kelas, atau apa ya, ya semacam nilai-nilai yang bisa kalian berikan lah gitu, kepada pesan-pesan yang kalian berikan lah, yang positif ya Ren ya, jangan yang negatif Ren. Untuk siapa? Untuk adik-adik kelas. Gimana, kasih contoh dulu dong Bang Anton. Loh, saya kan hostnya. Saya sudah sering. Aku bingung. Contohnya, aduh gimana ya? Contohnya misalnya gini nih. Ini kan setiap orang pasti beda-beda kan ya. Kalau pengalaman saya pribadi, apapun jurusan atau program studi yang kita pelajari di waktu kuliah itu bisa jadi tidak begitu nyambung dengan profesi kita ketika kita ya kan? Ya. Bisa jadi seperti itu, dan memang zamannya kan seperti itu kan. Nah terus yang terpenting apa kalau begitu? Yang terpenting kita bisa pandai untuk mengambil pelajaran-pelajaran, bukan pelajaran akademik ya, tapi pelajaran-pelajaran kehidupan lah, pergaulan dengan teman, terus juga dengan informasi-informasi yang beredar di tengah masyarakat. Itu semua ya, apapun itu kita bisa ambil nilai yang bermanfaat untuk hidup kita, sehingga itu bisa menjadi bekal kita untuk kelak kita lulus gitu. Nah, pada saat lulus pun juga bisa jadi kita akan terus belajar tentang kehidupan ini gitu loh. Kalian yang teman-teman yang kayaknya sudah banyak nih yang jadi ibu rumah tangga ini, itu juga pasti menurut saya sih pasti kalian juga akan merasa, meskipun mungkin bahasa Inggrisnya tidak digunakan sama sekali ya. Ini beda kayak Ami sama Kian ya, yang setiap harinya pasti bahasa Inggris. Iya. Teman-teman lainnya itu kan bisa jadi sama sekali nggak kepake. Tapi pasti ada satu atau dua hal yang kalian bisa petik dari ketika kalian masih duduk di bangku kuliah, ya kan?
pengalaman berelasi dengan teman, dengan guru, atau mungkin dengan Betul. mengerjakan tugas-tugas ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu saat ini tuh yang perlu ditonjolkan sebenarnya. Tapi tidak terlepas mereka itu juga ya tetap perlu belajar dengan benar gitu. Kalau aku sih, kalau perbedaan dari SMA terus masuk Macung, kalau di SMA kan kebanyakan mereka orientasinya kepingin jadi pegawai atau PNS atau masuk kementerian. Kalau masuk Macung, kebanyakan anak-anaknya kan punya usaha sendiri, orang tuanya punya usaha sendiri, terus ya mereka jualan hal-hal yang jualan hal kecil-kecil, tapi nggak ada rasa malu atau gimana, pokoknya jualan gitu. Iya. Dari kecil juga udah jualan, cuman kan lingkunganku bukan orang-orang yang suka jualan juga gitu lah. Akhirnya di Macung tuh malah semakin melihat berbagai macam produk, terus jasa, melihat teman-teman, adalah beberapa yang idenya kreatif, itulah yang bikin aku semakin terpacu gitu loh. Oh iya. Dan kalau aku sih orangnya memang suka penasaran, suka mencoba hal yang baru. Terus kalau misalnya nggak cocok ya wes ditinggal gitu. Nggak usah memaksakan diri ya. Iya, nggak usah terlalu dipikir susah-susah. Yang penting kan jiwanya tetap ada gitu loh. Aku sama suamiku sampai sekarang sih nggak kepinginnya ya punya usaha sendiri gitu. Oh iya, tapi ini sedang berjalan ya usaha jamunya itu ya, Mi ya? Iya, baru mulai. Ini ada yang baru gabung nih. Apa? Ada NIM-nya loh. Siapa yang hafal NIM-nya ini? Apa, Rek? NIM-nya setelah NIM-ku ini, karena NIM-ku kan 210710006. Ini Antono Adelia. Hah? Yang namanya apa, Pak? Itu siapa ya? Apa ya? Oke. Jadi kira-kira nggak urut abjad. Iya. Kira-kira Mi, lantas pesan apa yang bisa kamu berikan nih untuk mahasiswa Macung secara umum? Pesan, banyak praktek aja. Banyak praktek? Iya. Maksudnya gimana tuh, Mi? Ya sambil kuliah itu ilmunya dipraktekin di luar, ngambil freelance atau ngambil kerjaan di luar. Jadi biar langsung pakai gitu loh. Oke. Iya. Soalnya kan sekarang opportunity lebih besar lah menurut aku untuk anak kuliah, misalnya kayak jasa terjemahan atau apa, atau ngajar atau gimana gitu. Aku pengen jadi penerjemah kalau klien piye. Hah? Lupakan. Kalau aku sih, aduh tinggal 3 menit nih, kurang 3 menit lagi. Siapa lagi? Kian? Apa Kian? Kalau pesan saya untuk para adik-adik kelas, nikmati saja semua momen yang sedang kamu jalani sekarang. Karena belajar itu nggak cuma soal perkara akademis. Karena betul seperti apa yang kata Bang Antono bilang, semua orang yang kamu temui di kampus, teman kamu, atau apapun itu bisa ngajarin kamu. Jadi aku pun tuh nggak cuma belajar, apa yang aku dapat pas di Macung itu nggak cuma sekedar apa yang aku dapat di kelas. Tapi juga banyak kayak dosenku, terus bahkan tukang parkir di Macung, terus ibu-ibu kantin. Aku belajar banyak. Maksudnya kita tuh saling menghargai satu sama lain. Kayak Bu Sinta itu ngajarin aku gimana jadi humble dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kayak kasta atau gimana, itu nggak ada. Jadi semua orang tuh sama kayak gitu loh intinya. Bu Sinta itu rektor ya? Karena rektornya sekarang sudah beda sekarang. Mungkin ada di kelas nggak tahu nih Bu Sinta. Bu Sinta itu rektor pertama Macung. Oke. Dan aku ketemu teman-temanku juga, aku belajar gimana jadi lebih humble, terus menerima diriku apa adanya, terus berkata lebih jujur. Itu juga dari teman-teman aku kayak Adel, Ami. Aku bersyukur aku kuliah di Macung karena aku ketemu sama orang-orang positif ini. Karena dulu aku orangnya negatif banget.
Aku orangnya negatif banget, terus judgmental banget, terus sangat apa sih namanya? Pokoknya bawaanku tuh hawanya negatif gitu loh. Tapi pas aku belajar buat membuka diriku, explore diriku setelah aku kuliah di Macung. Jadi aku ya nggak cuman sekedar akademis. Jadi aku karakterku bertumbuh itu juga karena aku kuliah di Macung. Jadi nikmati aja semua prosesnya dan jangan cuman ngambil akademisnya aja, tapi nikmati semua hal aja gitu. Terus belajar dari banyak hal gitu. Itu sih. Asik. Mantap, Bos. Mantap. Ini sudah 1 menit. Kayaknya pesan-pesan yang diberikan Ami dan Kian ini sudah mewakili deh, saya rasa ya. Sudah mewakili semuanya. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Mohon maaf ini tadi harus putus nyambung. Nanti kapan-kapan saya akan itu deh ya, atau jangan saya juga nggak apa-apa sih teman-teman yang